Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Sudah siap untuk belajar ya? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, yaitu tentang bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan buku paket kalian. Jangan lupa ini paket tema 4 ya, jangan sampai keliru. Nah, materinya yaitu kali ini kita akan belajar tentang menjaga kebersihan. Pasti sudah banyak yang tahu ya. Nah, pertama-tama kalian buka buku paket kalian pada halaman 5. Nah, pada halaman 5 nanti di situ akan ada sebuah percakapan. Nah, di situ ada gambarnya juga ya, Anak-anak. Ada yang tahu itu hewan apa? Iya, itu hewan semut dan juga hewan lebah. Mari kita membaca percakapannya. Nah, untuk lebih mempermudah, kalian ikuti nomor yang Bu Guru tulis ini ya. Nah, ini nomor 1. Mari membaca dulu ya. Apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama. Nah, anak-anak, dari percakapan tadi kita bisa tahu bahwa si semut sedang membersihkan rumahnya. Nah, sekarang buka buku paket pada halaman 6. Di situ nanti ada beberapa pertanyaan. Mari kita menjawab ya. Jangan lupa kalian salin pada buku paket kalian. 1. Apa yang sedang dilakukan semut? Tadi semut sedang apa ya? Ya, semut tadi sedang membersihkan rumah. 2. Mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Kenapa, Nana? Agar terhindar dari penyakit ya. 3. Bagaimana pendapatmu terhadap sikat semut? Tadi semut kan suka membersihkan rumah. Bagaimana pendapatmu, Nana? Jelas sangat setuju. 4. Bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Tadi lebah bagaimana, Nana? Kira-kira dia menolaknya atau justru mengikuti semut membersihkan rumah? Iya, tadi lebah kan juga ikut membersihkan rumahnya, berarti dia juga sangat setuju. 5. Jika kamu menjadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Tentunya akan melakukan hal yang sama ya, Nana, karena kita wajib menjaga kebersihan. Nah, sekarang kalian buka buku paket pada halaman 7. Di situ nanti kita akan diminta untuk mencocokkan kata dan arti yang tepat atau yang sesuai. Nah, bersih, kira-kira bersih artinya apa ya? Apakah teratur baik, bebas dari penyakit, atau bebas dari kotoran? Iya, jawabannya yaitu bebas dari kotoran. Sehat, apa Nana? Sehat. Iya, yaitu jawabannya bebas dari penyakit. Rapi, apa rapi? Teratur baik. Pintar ya. Sekarang kalian buka buku paket halaman 16. Di situ nanti kalian akan menjumpai bacaan. Judulnya yaitu Halaman Rumah Dayu, Indah dan Asri. Mari membaca bersama-sama dengan Bu Guru ya. 1, 2, 3. Halaman rumah Dayu, Indah dan Asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya.
Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Nah, tadi merupakan bacaan tentang halaman rumah Dayu yang indah dan asri. Nah, dari bacaan tadi kita tahu kalau Dayu dan keluarganya sangat menjaga kebersihan lingkungannya. Bagaimana sih Bu Guru cara menjaga lingkungan? Yaitu dengan membuang sampah di tempatnya, selalu membersihkan lingkungan, dan kita boleh memberi tanaman agar lebih terlihat rindang. Nah, sekarang kalian buka buku paket halaman 18. Pada halaman 18, nah ini kita bisa melihat contoh halaman yang rapi dan bersih. Kira-kira jika kalian lihat pada gambar, bagaimana sih halaman rumah yang bersih dan rapi? Kira-kira bagaimana, Nana? Ya, tidak ada sampah berserakan. 2, bagaimana? Iya, semuanya tertata rapi, tertata pada tempatnya. Dan yang ketiga yaitu tanaman bisa tumbuh subur. Jangan lupa kalian catat ya. Sekarang kalian buka buku paket halaman 21. Nah, pada halaman 21 ada gambar dan juga percakapan antara cicak dan kecoa ya. Itu cicak atau kadal ya. Nah, kalian ikuti bintang yang Bu Guru beri ya untuk membacanya. Nah, itu bintangnya. Mengapa di sekitar kamu banyak sampah dan kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, itu tadi merupakan percakapan antara kadal atau cicak dan kecoa ya. Nah, dari percakapan tadi kita tahu bahwa di lingkungannya kecoa tadi banyak sampah dan kotor ya Nana, sehingga timbul banyak penyakit. Nah, sekarang kita buka halaman 22 dan kita akan menjawab 5 pertanyaan berikut. 1. Apa isi percakapan cicak dan kecoa? Tentang apa tadi ya Nana? Iya, tentang lingkungan yang kotor. 2. Mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Karena lingkungan kotor atau karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan. 3. Bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Tadi mereka kan bilang kalau mereka seharusnya tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan. Setuju nggak anak-anak? Iya, jawabannya yaitu setuju. 4. Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Nah, ini jawaban Bu Guru salah ya, Bu Guru salah mengetik. Jawabannya yaitu kita harus membuang sampah di tempat sampah. 5. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Yaitu mengingatkannya. Jangan lupa disalin ya. Sekarang kalian buka buku paket halaman 24. Di situ nanti ada bacaan hindari rumah yang tidak bersih. Mari membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, kira-kira isi teksnya tadi tentang apa ya? Yaitu tentang lingkungan yang tidak bersih. Lingkungan yang tidak bersih bisa menjadi sarang penyakit
dan bisa timbul kuman-kuman ya. Nah, apabila sakit, kita tidak bisa beraktivitas anak-anak dan pastinya kita hanya bisa terasa lemah dan lesu. Nah, sekarang kalian buka buku paket halaman 25. Nah, di sini ada contoh gambar. Itu lingkungan yang bersih atau yang kotor ya. Ya, ini merupakan lingkungan yang kotor, yaitu rumah yang tidak bersih. Dari gambar, apa sih ciri-cirinya rumah yang tidak bersih? Iya, banyak sampah berserakan. Yang kedua apa, Nana? Barang-barang berantakan. Yang ketiga, baunya tidak sedap karena sampah-sampah yang berserakan itu ya. Nah, sekarang dibuka buku paket halaman 29. Di situ ada bacaan lagi, judulnya halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Mari membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, itu tadi merupakan cara untuk merawat halaman rumah. Nah, sekarang kalian buka buku paket halaman 35. Nah, di situ nanti ada percakapan ya. Nah, agar lebih mudah, kalian perhatikan bintang yang buku guru tandai ya. Nah, itu bintangnya, berarti kita membaca. 1, 2, 3. Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah, Dayu? Belum, Kak. Mohon penjelasannya, Kak. Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Sebaiknya rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Nah, Nana, dari percakapan tadi yaitu kita bisa tahu cara-caranya untuk menjaga kebersihan rumah ya. Sekarang buka buku paket halaman 37. Nah, di situ ada bacaan, mari kita jaga kebersihan rumah. Mari membaca. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, tadi merupakan cara-cara menjaga kebersihan rumah ya. Sekarang dibuka halaman 38. Nah, di situ ada 4 gambar. Kira-kira gambar yang pertama apa ya kalimatnya? Iya, adik mengelap kaca jendela. Yang kedua, ayah sedang ngapain itu? Ya, ayah membersihkan bak mandi. Gambar yang ketiga itu kakak sedang ngapain anak-anak? Kakak mengepel lantai. Dan gambar yang keempat itu membersihkan langit-langit. Sekarang dibuka buku paket halaman 43. Di situ kita akan membaca lagi tentang pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Mari membaca ya. 1, 2, 3. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik.
Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Nah, sekarang buka buku paket halaman 44. Nah, ini merupakan gambar-gambar tadi cara merawat rumah dan halaman rumah ya. Gambar 1 yaitu kakak dan ibu membersihkan sampah. Jadi lingkungannya harus rajin kita sapu dan nanti sampahnya kita buang ke tempat sampah. Gambar kedua, adik mencabuti rumput liar. Nah, Nana, biasanya rumput itu kan ada yang tumbuh tidak pada tempatnya. Nah, agar terlihat rapi, kita harus mencabuti rumput-rumput yang tumbuh secara liar agar terlihat rapi ya. Gambar yang ketiga yaitu ayah membersihkan selokan. Nah, kenapa sih selokan kok harus dibersihkan? Agar airnya bisa tetap mengalir dan tidak menggenang. Apabila tidak bisa mengalir, nanti bisa menimbulkan banjir loh. Nah, sekarang kalian buka buku paket halaman 45. Nah, di sini yaitu cara menjaga kebersihan tadi bagaimana, Nana? 1. Membuang sampah di tempat sampah. 2. Merapikan barang-barang agar terlihat rapi. Yang ketiga, menyapu lingkungan setiap hari. Dan yang keempat, bisa menanam tanaman agar lebih rindang. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya, terutama pada saat pandemi seperti ini. Tetap sehat ya Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.